Selamat siang jajaran pengurus serta para anggota YASDI yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Izinkan saya sedikit bercerita mengenai kehidupan saya sebagai seorang tunanetra. Semoga bermanfaat dan kiranya berkenan bagi pengurus serta para memberi YASDI. Menembus gelap, menjemput terang. Pendahuluan. Setiap manusia hadir di dunia membawa kisahnya masing-masing. Ada yang hidupnya terang, benderang sejak awal, dan ada pula yang harus menapaki jalan panjang dalam kegelapan untuk menemukan seberkas cahaya. Nama saya Ahmad Yani, lahir di sebuah dusun kecil di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Isi cerita, sejak kecil, saya tidak tahu bahwa saya berbeda. Saya bermain bersama teman-teman tanpa sadar bahwa mata saya tak mampu melihat dunia yang mereka lihat. Saya hanya tahu tawa dan langkah kecil kaki saya yang berlari di tanah desa. Dunia bagi saya bukan soal warna atau bentuk, tetapi suara, bau, dan sentuhan. Namun ketika usia saya menginjak 8 tahun, segalanya berubah. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa tanpa ragu mengatakan bahwa saya tidak berguna. Ada yang menyebut masa depan saya suram, bahkan tak layak diperjuangkan. Yang paling menyakitkan, ada yang mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya orang buta di dunia ini. Kata-kata itu seperti duri yang menancap sangat dalam, membuat saya merasa hampa. Saya bertanya dalam hati, benarkah saya tidak berarti? Saat teman-teman mulai bersekolah, saya hanya bisa menunggu di rumah. Tidak ada alasan yang jelas mengapa saya tak juga disekolahkan, dan itu membuat saya merasa lebih terasing. Hingga suatu hari, takdir mengetuk pintu rumah kami. Seorang petugas dari lembaga sosial datang ke desa dan mencari anak-anak berkebutuhan khusus. Ketika petugas itu datang ke rumah saya dan berkata bahwa saya bisa sekolah, rasanya seperti dunia kembali membuka pintunya untuk saya. Bahagia dan haru bercampur menjadi satu. Saya dibawa ke kota dan bersekolah di SLB. Di sanalah saya tahu, saya tidak sendirian. Ada banyak anak seperti saya yang juga sedang belajar menerima diri dan menggenggam harapan. Kami belajar huruf Braille, belajar berjalan sendiri, belajar menjadi manusia yang mandiri. Setiap huruf yang saya baca dengan jari, setiap langkah kecil yang saya ambil, adalah bentuk perlawanan terhadap rasa tidak percaya diri yang dulu menghantui. Saya menamatkan SDLB, lalu melanjutkan ke SMP dan SMA. Namun saya tahu, belajar tidak boleh berhenti. Maka saya melanjutkan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Tunanetra Mahatmya, Bali. Di sana saya belajar kerajinan tangan, komputer, bicara, hingga pijat. Semua keterampilan itu perlahan mengubah saya dari seorang yang hanya bisa berharap, menjadi pribadi yang bisa memberi. Saya mulai bisa mengoperasikan komputer, menyusun dokumen, hingga membantu orang lain. Rasa percaya diri saya tumbuh. Dunia yang dulu tertutup, perlahan terbuka. Hidup saya tidak lagi hanya tentang keterbatasan, tetapi tentang kemampuan yang bisa saya kembangkan. Saya lalu bergabung dengan Pertuni dan menemukan keluarga baru, orang-orang yang memiliki semangat juang yang luar biasa. Pada tahun 2012, saya melangkah ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di sana, saya melanjutkan pendidikan tinggi dan menjadi guru informatika di SLB. Menjadi guru adalah impian saya, karena saya tahu bagaimana rasanya tidak dimengerti. Kini saya bisa menjadi jembatan bagi anak-anak tunanetra seperti saya agar mereka tak merasa sendiri. Tahun 2023 menjadi momen penting. Dari sebuah grup WhatsApp, saya mengenal Yayasan Sinergi Disabilitas Indonesia, YASDI. Saya bergabung, diterima dengan hangat, dan menjadi bagian dari komunitas luar biasa. Walau kami tersebar di seluruh Indonesia, saya merasa memiliki keluarga baru yang saling mendukung dalam suka dan duka. Kesimpulan, perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang keberanian untuk terus melangkah. Saya belajar bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk bermimpi, bukan alasan untuk menyerah. Di balik gelapnya dunia yang saya lihat, saya